waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Sehingga mereka ngomong begitu saja. Kita tidak perhatikan, jangan sampai beras ini kan berasnya bukan beras ini, berasnya Bulog. Ya jangan sampai, karena kan mereka ambil kita tidak pastikan. Mereka ngomong begitu saja. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, hanya biasalah. Dan alhamdulillah semua hasil rekapitulasi yang ada di hasil kecamatan itu sudah sesuai dengan apa yang kami perlukan. Sehingga selama proses pelaksanaan rekapitulasi ini, saksi partai politik menerima dan angka itu valid. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah gelar pasar murah hingga 3 April. KPU Bau-Bau tetapkan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kota. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Kamis 7 Maret 2024 bersama saya Waode Sabaria. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Pemerintah gelar pasar murah hingga 3 April. Hari pertama pelaksanaan di Lembah Hijau diwarnai dengan kerusuhan warga. Mengenai hal itu, Ode Nurliani melaporkan. Janji pemerintah Kota Bau-Bau akan penyelenggaraan pasar murah dan inflasi sebelum Ramadan 1445 Hijriah akhirnya terrealisasi. Asa masyarakat akan harga pangan murah terjawab lewat pasar murah bersubsidi yang digelar pemerintah Kota Bau-Bau selama hampir sebulan hingga awal April 2024. Pemerintah Kota Bau-Bau melaksanakannya secara bergilir di beberapa lokasi strategis yang dapat dijangkau masyarakat untuk berbelanja. Pasar murah ini sekaligus menjawab harapan mahasiswa akan aksi nyata pemerintah daerah dalam menyikapi harga beras yang terus melonjak tajam dan meresahkan masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bau-Bau Laode Ali Hasan kepada RRI menuturkan, operasi pasar dimulai 6 hingga 8 Maret di lapangan Lembah Hijau, selanjutnya hingga 4 April secara bergilir di kecamatan, termasuk kantor Dinas Perdagangan dan Stadion Betoambari. Salah satu tim pengendali inflasi daerah ini mengungkapkan mekanisme berbelanja menggunakan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. Hari ini kita siapkan kurang lebih 4 ton. Tapi alhamdulillah tidak cukup, kurang lebih 2 jam berasnya sudah habis karena masyarakat masih banyak membutuhkan. Kalau kita lihat animo masyarakat terkait beras ini, saya kira ini cukup banyak. Insya Allah besok kita siapkan lebih banyak lagi kalau memang kita hasil produksi kami. Setiap kakak dibatasi berbelanja 10 kg beras, pemerintah menggelar operasi pasar pagi hingga siang hari. Pantauan dari hari pertama penyelenggaraan pasar murah berlangsung ricuh lantaran warga takut kehabisan stok dan tak mau tertib mengikuti arahan panitia. Penyelenggara kegiatan sempat khawatir lantaran warga berusaha berebut beras murah SPHP di atas mobil distributor. Situasi semakin panas saat 2 orang ibu rumah tangga diteriaki pencuri oleh penyelenggara. Salah satunya Fitriani mengaku mendapat lontaran kalimat pencuri oleh Kepala Dinas Perdagangan. Nah, uangku sudah bayarin, saya sudah kasih ibu itu kasihan. 110.000 sudah teriakin, katanya pencuri tangkap dia katanya. Bisa aku semua curikan harga beras cuma saya kasih 10 itu. Kepada awak media yang mengaku datang sejak pagi untuk membeli beras, sayangnya saat berdesak-desakan dengan warga lainnya dan hendak membayar serta mengambil beras, ia malah diteriaki pencuri. Pembeli lainnya Rosmiati meluapkan kekesalannya kepada awak media lantaran diteriaki pencuri oleh salah satu penyelenggara. Ia mengaku mendapatkan tuduhan mencuri sementara beras yang diperolehnya telah dibayar. Bukan petugas, mungkin supir mobil. Masa kalau kecuali kita mencuri kita bawa ke pelari. Ini kan kita taruh begini, kita kasih uang. Apa? Menanggapi itu, Kepala Dinas Perdagangan tak menampik situasi tak terkendali lantaran tak ada yang mendengarkan instruksi panitia. Ia kehilangan kendali lantaran warga sudah berebut beras di atas mobil tanpa mendengarkan arahannya dan tim pembagi beras lainnya. Sehingga mereka ngomong begitu saja. Kita tidak perhatikan, jangan sampai beras ini kan berasnya bukan beras ini, berasnya Bulog. Tapi Bapak sempat teriak pencuri tadi. Ya jangan sampai, karena kan mereka ambil kita tidak pastikan. Mereka ngomong begitu saja. Tapi sebenarnya tidak apa-apa, hanya biasalah kalau kerumunan orang banyak begini. Itu kejadiannya seperti ini yang sekarang ini. Karena banyak orang, ada penampilan tanpa dijelaskan.
Atas kejadian tersebut, pihaknya akan menggelar evaluasi, memastikan pelaksanaan pasar murah lancar dan tidak menimbulkan konflik, sehingga manfaat pasar bersubsidi ini benar-benar dirasakan masyarakat dan menekan harga beras yang masih tergolong tinggi. Adapun komoditi yang dipasarkan dalam operasi pasar cukup beragam, diantaranya beras SPHP 54.500 per 5 kg, beras premium Bulog Bau-Bau seharga Rp14.000 per kilogram, gula pasir Rp12.000 per kilogram, bawang merah Rp30.000 per kilogram, dan bawang putih Rp35.000 per kilogram. Selanjutnya telur ayam ras Rp50.000 per rak, minyak merek Bimoli kemasan 2 liter Rp36.000, minyak merek Tropika Rp14.000, minyak tanah Rp4.000 per liter, dan aneka ikan laut dengan harga terjangkau. Wadi Nuryani, reporter Bau-Bau, Klaten. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. KPU Bau-Bau tetapkan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kota. Selengkapnya dilaporkan Hairul Mulku. Data ini berlangsung tanggal 1 sampai tanggal 5 dan alhamdulillah semua hasil rekapitulasi yang ada di hasil kecamatan itu sudah sesuai dengan apa yang kami plenokan. Setelah berjibaku selama 5 hari, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat Kota Bau-Bau dalam pemilu tahun 2024 resmi ditutup pada Selasa malam. Ditandai dengan pembacaan surat keputusan SK penetapan oleh Ketua KPU Kota Bau-Bau Laode Supardi. Laode Supardi menyebutkan SK bernomor 186 tahun 2024 tentang penetapan hasil rekapitulasi pemilu anggota DPRD Kota Bau-Bau tahun 2024 itu memuat perolehan suara sah parpol peserta pemilu dari setiap dapil anggota DPRD Kota Bau-Bau dan perolehan suara sah dan peringkat suara sah caleg DPRD Kota Bau-Bau setiap parpol peserta pemilu. Kita sudah sama data ini berlangsung tanggal 1 sampai tanggal 5 dan alhamdulillah semua hasil rekapitulasi yang ada di hasil kecamatan itu sudah sesuai dengan apa yang kami plenokan, sehingga selama proses pelaksanaan rekapitulasi ini seluruh saksi partai politik menerima dan angka-angka itu valid untuk ditetapkan pada hari ini. Terkait penentuan pimpinan DPRD Kota Bau-Bau, kata Laode Supardi merujuk pada Undang-Undang MD 3. Kalau pimpinan partai politik itu ditentukan oleh Undang-Undang MD 3 dan kebijakan partai politiknya. Tentu kalau Undang-Undang MD 3 itu bahwa adalah suara kursi terbanyak pertama, itu yang pertama. Tetapi kalau misalnya kursinya sama maka mencari suara terbanyak. Nah tentu akumulasi seluruh suara yang ada di 3 dapil. Yaitu kalau saya lihat itu suara terbanyak pertama itu adalah Golkar, yang kedua adalah P3, kemudian ketiga PDIP. Sementara itu terkait penetapan nama-nama 25 caleg yang akan duduk di parlemen akan ditetapkan kemudian. Karena KPU masih akan melakukan perhitungan berdasarkan alokasi kursi di setiap dapil dengan menggunakan pembagi angka ganjil 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Ada jadwal. Ya kalau pengalaman saya 2019 begitu, habis menentukan perolehan suara partai politik dan calon, kemudian kami akan lakukan penetapan terhadap kursi-kursi berdasarkan perhitungan 1, 3, 5, 7, 9 tadi. Harus ditentukan yang angka seperti itu untuk mendapatkan 1 kursi, 2 kursi untuk kursi. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Panitia seleksi terbuka lelang jabatan mengumumkan 3 besar nama-nama calon pejabat yang lolos dengan nilai akhir tertinggi pada seleksi terbuka pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama lingkup Pemkot Bau-Bau. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Tentu diserahkan 3 besar ke BPK dalam hal ini kepala daerah atau pejabat wali kota Bau-Bau. Panitia seleksi pansel terbuka lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama JPTP mengumumkan 3 besar nama-nama calon pejabat yang lolos dengan nilai akhir tertinggi pada seleksi terbuka pengisian JPTP di lingkup pemerintah kota Pemkot Bau-Bau. Nilai akhir tertinggi yang diperoleh itu dari seluruh tahapan seleksi yang terdiri dari asesmen, penelusuran rekam jejak, penilaian makalah, dan wawancara. Berdasarkan pengumuman nomor 23/Pansel/2024 yang ditandatangani Ketua Pansel JPTP Pemkot Bau-Bau Laode Aswat, ada 3 nama calon pejabat di masing-masing 3 jabatan Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD yang dilelang. Ketua Pansel JPTP Pemkot Bau-Bau Laode Aswat mengatakan
Peserta yang lolos 3 besar selanjutnya akan diserahkan ke pejabat pembina kepegawaian PPK, dalam hal ini PJ Wali Kota Bau-Bau. Sementara tugas tim pansel kata Aswat dengan pengumuman tersebut telah tuntas. Tentu diserahkan 3 besar ke PPK, dalam hal ini kepala daerah atau pejabat wali kota Bau-Bau. Di sana kita pansel sampai di sana tugasnya. Secara umum menurut kami sudah berjalan sesuai SOP. Adapun 3 calon pejabat di masing-masing jabatan yang dinyatakan lolos, pertama jabatan Inspektur Bau-Bau, yakni Amrin Abdullah, Mursidin, dan Laode Yulardi Yunus. Kedua, jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bau-Bau, yakni Eko Prasetya, Masful Zidi Ibrahim, dan Maruji. Ketiga, jabatan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Bau-Bau, yakni Fanti Fridayanti, Jainuddin Ishak, serta Siti Rahma Saraswati. Setelah tim pansel menyerahkan 3 nama-nama calon pejabat itu, maka PJ Wali Kota Bau-Bau akan memilih masing-masing 1 nama untuk tiap jabatan yang dilelang. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Komunitas Spirit Pemuda Hijrah berkolaborasi dengan Dompet Duafa mengadakan galang donasi untuk Palestina dalam bentuk roadshow dongeng. Roadshow dongeng ini mengangkat tema Stop Bullying di Sekolah. Kegiatan ini berlangsung selama 6 hari mulai 26 Februari hingga 2 Maret 2024. Sementara perhitungan jumlah donasi dilakukan pada tanggal 3 Maret 2024. Kegiatan roadshow menyasar siswa dan siswi di SD dan SMP di Kota Bau-Bau, dan founder komunitas Spirit Pemuda Hijrah Rudianto mengatakan tujuan dari diadakannya roadshow ini adalah untuk mengedukasi para pelajar untuk tidak membudayakan aksi membuli di sekolah. Selain itu, Rudi menjelaskan kegiatan roadshow dongeng juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa simpati pelajar agar bersedekah. Untuk diketahui, kegiatan roadshow dongeng melibatkan beberapa pihak, yakni Dompet Duafa Sulawesi Tenggara, Komunitas Pemuda Hijrah, Dinas Pendidikan Kota Bau-Bau, dan Bunda PAUD Kota Bau-Bau. Pendongeng didatangkan langsung dari Yogyakarta bernama Kak Dani. Selama 6 hari donasi yang dikumpulkan mencapai 93 juta rupiah lebih. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah gelar pasar murah hingga 3 April. KPU Bau-Bau tetapkan perolehan suara pemilu tahun 2024 tingkat kota. Demikian Warta Kapten hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.